Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom guys, apa kabar? Pasti luar biasa dan tetap dalam pernyataan Tuhan kan? Tetap semangat ya, dan yuk siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. God bless you guys, happy Sunday. Lost with a broken heart, you picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I'll follow you, Lord, for all my days. I'll fix my eyes following your ways, forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We'll lift you higher, we'll lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are life in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. Whoa. Your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You send your sound down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done, and I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We'll lift you higher, we'll lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are life in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. Whoa. Come on, hands up. Come on, put your hands up. You are my freedom. We'll lift you higher. 'Cause you are my freedom. We'll lift you higher, we'll lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are life in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. Whoa. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Jadi aturan-aturan yang ada yang kita mau pakai, bagaimana mengampuni. Firman Tuhan dalam Matius pasal 18 berkata, "Hei, 7 kali kah? No," kata Tuhan.
7 kali 70 kali. Sebenarnya itu mau mengingatkan bahwa Tuhan mengampuninya itu tidak ada limit sebenarnya. Kapasitas tuh waduh luar biasa Tuhan kasih buat kita. Jadi aturan-aturan pertandingan itu cuma satu, manual booknya, yaitu Alkitab, firman Allah. Amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita sama-sama doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan pada hari ini sehingga kami dapat beribadah secara online bersama-sama. Tuhan, pimpin ibadah kami dan lancarkan proses ibadah kami agar semua dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala, dan juga Tuhan pimpin kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Agar firman yang kami terima dapat menjadi rema dalam hidup kami dan dapat terus membantu kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, dan kami dapat terus memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Bantu kami agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan kami bisa menjadi saluran berkat juga bagi orang banyak.
Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dan jaga kami semua, lindungi kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua ya? Pada hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena saya dan adik-adik diberikan kekuatan dan kesempatan untuk kita boleh sama-sama mengambil bagian dalam ibadah online pada hari ini. Namun sebelumnya, saya mengajak adik-adik semuanya kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh sangat bersyukur, di mana pada kesempatan ini kami mau sama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya, Tuhan persiapkan hati kami pribadi lepas pribadi, agar ketika firman-Mu boleh disampaikan bagi kami semuanya boleh dimampukan untuk mampu memahami akan kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami juga dimampukan untuk terus-menerus melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik semuanya, pada minggu ini kita juga masih memiliki tema yang sama, yaitu pengendalian diri. Dan saat ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya akan langsung mengajak adik-adik untuk kita buka di dalam Alkitab, di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saya ulangi sekali lagi. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita ditekankan untuk di dalam kehidupan kita harus ditekankan untuk lebih kepada pengendalian diri kita. Bagaimana untuk kita mengendalikan diri kita? Nah, tema kecil yang diberikan pada hari ini bagi kita semuanya adalah dedati. Artinya bahwa lebih menekankan kepada tugas kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam pengendalian diri kita. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam mengendalikan diri kita. Nah, rupanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki tugas. Dan itu sangat penting. Sebagai anak-anak Tuhan memang wajib memiliki tugas yang sangat penting di dalam pengendalian diri. Karena kalau berusaha dengan pengendalian diri, kita berbicara tentang pengendalian diri, itu adalah perlu ada usahanya dari pribadi kita, dari diri kita. Jadi harus ada usaha kita yang keluar yang perlu kita lakukan agar benar diri kita ini dapat kita kendalikan. Karena yang mampu mengendalikan diri kita adalah kita sendiri. Tidak ada orang lain yang mampu. Ya kita dan Tuhan. Kecuali Tuhan Yesus ya. Tuhan akan memampukan kita untuk kita dapat mengendalikan diri kita. Tetapi kalau bilang orang lain untuk mengendalikan diri kita, ya sangat susah. Karena itu adalah kalau mengendalikan diri itu usaha pribadi, itu lebih kepada pribadi kita. Dan itu sangat penting. Rupanya kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki tugas khusus. Mengendalikan diri itu adalah tugas khusus yang perlu kita usahakan agar kita mampu untuk mengendalikan diri kita dengan benar. Nah, tugas seperti apa yang perlu kita miliki atau perlu kita bangun untuk kita boleh dapat mengendalikan diri kita yang benar? Yang pertama, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita memiliki tugas di dalam menjaga pergaulan. Mengapa saya
menekankan kepada jaga pergaulan. Kita tahu bahwa umur-umur kita ini rentan dengan kita dalam pencarian jati diri. Kita perlu banyak teman, kita perlu banyak membangun komunitas dengan orang lain, kita perlu membangun hubungan dengan orang lain. Nah, saat-saat inilah jati diri itu kita bangun dengan ya begitu, berhubungan dengan siapa kita akan bergaul. Dan itu sangat penting. Mengapa saya katakan sangat penting? Karena kalau kita bergaul dengan sesuatu yang salah, ya saya menjamin bahwa kita sebagai anak Tuhan, meskipun kita hidupnya ada standar yang perlu kita jalani sehingga kita di dalam pergaulan yang benar, tetapi kalau kita seringkali bergaul yang salah, ya saya mau jujur aja, kita pasti akan terpengaruhi. Pasti secara tidak langsung maupun tidak langsung kita akan dipengaruhi. Contohnya, kalau kita bergaul dengan orang yang salah, contohnya teman kita yang ngerokok, kalau kita nggak ngerokok, bahasa sekarang kan kita dibilang noob. Kurang gaul, kalau bahasa dulu kurang gaul, cemen dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kan bilang noob loh. Nah itu kan bisa memicu kita, bisa menjadi suatu daya dorong untuk kita bisa, wah ini nggak benar ini. Sehingga itu akan mempengaruhi kita, sehingga kita akan ikut-ikutan. Daripada saya dikatakan noob, mendingan saya lakukan seperti apa yang dilakukan, sehingga saya kelihatan gaul lah, sehingga kelihatan keren, kece. Nah ini sangat penting adik-adik, karena di dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari itu, kita perlu menjaga pergaulan itu. Dengan siapa kita bergaul itu juga sangat penting. Karena kalau kita bergaul dengan orang yang salah, seseorang yang dalam artian secara tidak langsung dia melakukan kejahatan, kalau kita berurusan, nanti suatu saat dia berurusan dengan hukum pun, karena kita bergaul dengan dia, kita pasti diseret-seret juga, kita dibawa-bawa juga, disebut-sebut juga. Meskipun kita tidak melakukannya, tapi kan kita temannya dia. Nah itu perlu juga. Dalam artian di sini bahwa saya tidak mencas atau melarang adik-adik untuk bergaul dengan siapa saja. Kita sebagai anak Tuhan, kita justru sangat penting adalah kita untuk bergaul dengan siapa saja. Tidak peduli latar belakangnya apa, sekalipun dia penjahat sekalipun, kita ya mau bergaul ya bergaul aja. Tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita ada standar dan koridor. Sehingga ketika kalau kita mau dikatakan noob, ya udah nggak apa-apa, gua noob aja. Gua nggak mau dah, karena itu yang nggak penting buat saya. Mungkin penting buat kamu, tapi tidak penting buat saya. Gak apa-apa mau dikatakan noob, ya terima-terima aja, sah-sah aja. Oh kita bergaul kok, ya biasa bahasa-bahasa gitu kan. Dalam artian bisa berupa penghinaan, bisa juga berupa suatu dorongan. Bisa juga dia menghina, tapi bisa juga menjadi suatu motivasi buat kita. Kadang-kadang kan kalau dalam bergaul itu bahasa-bahasa yang begitu, kenapa kita tidak perlu ambil pusing, karena bisa saja itu bahasa candaan. Karena kalau kita sudah bergaul dengan seseorang, bahasa kasar pun itu bisa jadi bahasa candaan. Jadi supaya kita ingat bahwa di dalam kehidupan kita boleh bergaul dengan siapa saja. Yang perlu kita jaga adalah kita ada koridor yang perlu kita jalani, yang perlu kita ikuti, sehingga kita tidak terseret dan ikut arus. Karena ada satu kata bijak ya, yang sering kali kita dengar, yang mengatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ya sekuat-kuatnya kita, kalau kita bergaul, kita menempatkan diri kita di satu situasi lingkungan yang salah, ya lama-lama juga sekuat-kuatnya kita pasti akan tergoda juga. Nah yang perlu kita jaga adalah kita perlu ingat standar kita sebagai anak Tuhan. Yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan seperti apa, nah itu kita harus jaga. Kita harus terus menerus berdoa, minta hikmat Tuhan, biar Tuhan memampukan kita untuk kita boleh menjaga pergaulan kita.
Dan yang kedua adalah kita perlu adanya pelatihan. Pengendalian diri itu rupanya ada pelatihan. Nah, mungkin adik-adik akan bertanya, pelatihan seperti apa, Kak? Ya kalau kita sebagai anak Tuhan ya jelas. Ada firman Tuhan sudah mengajarkan kita tidak boleh lakukan ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Ya kita perlu belajar dari kebenaran firman terus-menerus. Itu sebagai latihan kita. Kita perlu membangun hubungan, kita perlu berdoa terus-menerus minta hikmat Tuhan. Biar Tuhan boleh memberikan hikmat kepada saya dan adik-adik. Sehingga itu menjadi bekal buat kita. Sehingga kita dapat mengendalikan diri kita. Karena saya ingat ya saat ini seorang gamers, dia mau menjadi seorang pro player, dia juga latihannya luar biasa. Mungkin adik-adik tahu ya, kalau yang di dalam PUBG itu yang juara dunia kan BTR Red Alliance. Itu saya lihat mereka itu kalau sehari-hari mereka kan pro player itu wajib tinggal di asrama, di karantina. Jadi hari-hari ya dia perlu melakukan ada standar-standar latihan yang ditetapkan oleh tim mereka, yaitu standar pribadi. Saya lihat contohnya kayak kalau di BTR itu, kalau saya lihat karena saya suka ya anaknya namanya Raizen, mungkin adik-adik juga tahu ya. Itu dia kalau latihan, dia hari-hari dia belum latihan. Dia kalau latihan itu pribadi dia latihan katanya 5 jam. Dia latihan secara pribadi, dia main sendiri, dia bagaimana dia bisa atur dia bisa ngatur senjatanya, bagaimana dia untuk bisa membuat skillnya itu untuk terus terjaga. Dan dan tidak hanya 5 jam. Dia juga akan setelah 5 jam dia latihan pribadi, dia juga akan latihan sama timnya 3-4 jam untuk mereka membangun chemistry tim itu untuk terus terjaga. Dan hasilnya ya, karena dengan latihan keras mereka semuanya anggota tim itu ya, mereka raih hasil yang baik, mereka juara dunia. Nah begitu pun kita sebagai anak Tuhan, kita perlu untuk melatih diri kita. Kita perlu adanya pelatihan. Nah pelatihan kita ya terus-menerus baca firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, terus berdoa minta hikmat Tuhan, minta Tuhan berikan kita Roh Kudus agar kita boleh dimampukan, kita boleh mampu untuk memahami tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan itu terus-menerus, saya percaya bahwa ketika kita, baik itu dalam pergaulan kita atau dalam kehidupan kita seperti apapun, mau di godaan seperti apapun, kita akan mampu mengendalikan diri kita karena kita memiliki porsi latihan yang tepat, yaitu firman Tuhan yang menjadi standar bagi saya dan adik-adik semuanya. Dan yang ketiga adalah adik-adik harus fokus untuk masa depan. Yang ketiga adalah tugasnya adalah fokus untuk masa depan. Mengapa saya mengatakan demikian? Mengapa harus fokus untuk masa depan? Ini sangat penting juga. Umur-umur adik-adik ini kan kesempatan di bagaimana membangun jati diri, bagaimana juga mempersiapkan diri, yaitu melalui belajar, hal-hal apa yang perlu dilakukan, tindakan-tindakan apa. Kalau tugas orang tua kan dia mencari biaya untuk membantu kita, membelikan pakaian, mensupport kita untuk kita boleh terus. Saat ini kan masa-masa pandemi kan adik-adik belajar online ya. Ya tugas orang tua bagaimana dia berusaha untuk data adik-adik terus terisi sehingga adik-adik bisa sekolah terus, bisa sekolah online ya, terus menerus. Nah, itu tugas orang tua. Nah, tugas adik-adik adalah kesempatan untuk belajar, ya belajar. Pergunakan itu untuk belajar. Saat ini adik-adik di mana masa-masa untuk dapat mempersiapkan diri, harus mampu untuk belajar dengan baik. Itu sangat penting.
Belajar itu bukan hanya sebatas untuk biar orang tua senang, bukan. Tetapi belajar, kalau adik-adik belajar dengan giat, itu akan sangat penting untuk masa depan adik-adik sendiri. Kadang-kadang ya sangat susah ya, kalau dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita mau belajar aja susah. Orang tua yang ribet, orang tua yang repot, marah-marah, marahin kita. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak kita nggak terima. Kita bisa bilang orang tua bawel, mama ini kurang gaul. Sebenarnya pertanyaannya adalah kalau kita tidak belajar, yang rugi siapa ya, orang tua atau kita? Saya mau ingatkan kepada adik-adik semuanya bahwa masa depan itu ada di tangan, benar ada di tangan Tuhan, ada juga di tangan adik-adik. Bagaimana adik-adik berusaha saat ini itu akan menentukan hasil akhir dari usaha adik-adik. Kalau adik-adik saat ini belajar untuk meraih masa depannya, ya belajar. Harus ingat, kita harus ingat bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Ada banyak saudara-saudara kita yang di daerah, banyak saudara-saudara kita juga yang di pinggir-pinggiran, yang tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mereka bisa merasakan yang namanya pendidikan. Nah, kalau kita yang punya kesempatan untuk bersekolah, ya sekolah yang benar. Jadi ingat ya adik-adik, sekolah yang benar. Contohnya, nah itu juga sangat penting. Belajar dengan giat. Kalau adik-adik mau jadi apa ya belajar dengan giat. Mau jadi guru ya perlu belajar. Nanti supaya bisa jadi guru. Belajar, betul-betul belajar. Supaya adik-adik nanti jadi guru. Dan kalau sudah mau sekolah juga bisa ambil jurusan yang tepat. Mau jadi guru ya mau jadi guru apa. Harus ambil jurusan yang tepat. Atau contohnya, kalau adik-adik mau jadi cita-cita mau jadi seorang polisi, ya saat ini juga penting juga. Contohnya saya ingat ya, dulu Kak Alex masih muda cita-cita mau jadi polisi. Bahkan ketika Kak Alex SMA pun, Kak Alex karena dari kampung merantau ke kota, ya tinggal sama seorang perwira polisi. Nah di situ saya semakin termotivasi untuk bisa jadi seorang polisi. Tapi akhirnya tidak kesampaian juga. Tahu kenapa adik-adik? Karena rupanya setelah Kak Alex tamat SMA, ya tinggi-tinggi saya ya tidak memenuhi standar, yang nggak jadi. Nah kalau baru menyesal sendiri. Padahal waktu saya masih tinggal sama beliau ingatkan kepada saya, sering olahraga, jogging, lari, tidak boleh ini, harus ini terus-menerus rutin. Teman-teman saya yang lain mereka lakukan, akhirnya mereka bisa mengikuti ini, mereka bisa dapat. Ada beberapa teman yang satu tinggal bareng di asrama, mereka bisa jadi polisi, saya tidak, karena mereka bisa latihan, sedangkan saya tidak. Nah itu sangat penting ya untuk kita semuanya, karena masa depan itu ya perlu kita mempersiapkan dengan baik. Nah yang perlu persiapkan itu ya diri kita. Kita harus mampu fokus untuk masa depan kita. Masa depan kita mau seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya kita perlu fokus untuk kita meraihnya. Karena kalau ketika kita meraihnya, kita akan sangat bersyukur, sangat senang, dan itu juga akan sangat penting bagi pribadi kita sendiri. Jadi adik-adik saudara yang terkasih, perlu kita ingat bahwa di dalam pengendalian diri kita ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Kita memiliki 3 tugas yang perlu kita lakukan untuk kita dapat mengendalikan diri kita agar diri kita menjadi pribadi yang benar ya. Menjadi pribadi yang apalagi kita saat-saat ini adik-adik yang masih sebelum perlu ada pengendalian diri sehingga mengikuti standar, prosedur, koridor yang benar. Yang pertama, adik-adik perlu menjaga pergaulan. Yang kedua adalah perlu adanya suatu latihan, yaitu baca firman Tuhan, belajar terus-menerus belajar
dari firman Tuhan, terus juga berdoa minta hikmat Tuhan. Dan yang ketiga adalah perlu fokus untuk masa depan. Karena itu sangat penting bagi kita semuanya. Dan saat ini demikian jauh pembahasan firman Tuhan. Saya akan serahkan ke Kak Doni untuk boleh menutup kita di dalam doa. Saya persilahkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Kak Alex untuk firman Tuhan hari ini yang sudah dibagikan. Kiranya menjadi berkat dan kita boleh bertumbuh bersama di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami boleh belajar lebih lagi dan berkati Kak Alex yang sudah membagikannya. Biar tetap jadi berkat dan dipakai Tuhan lebih lagi. Dan kami hari ini akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari adik-adik dan semua yang menyaksikan, dimanapun kau berada, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang menjadikan kami semua hari ini menerima keselamatan dan penghiburan dan kekuatan yang kami boleh terima sampai hari ini. Berjalan hari demi hari, menyongsong hari yang akan datang di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya semua sama-sama kita katakan, amin. God bless you, sampai berjumpa pada minggu yang akan datang. Happy Sunday, bye.